Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat perkenannya pada kesempatan kali ini kita masih bisa beraktivitas menjalankan berbagai rutinitas kita di satuan pendidikan. Yang saya hormati Bapak Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Bapak Usep Sutandi, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Agus Sucipto. Pada video kali ini izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi pada modul 3.1 yang mana di modul ini disebutkan bahwa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kita ketahui bersama bahwa calon guru penggerak ke depannya akan menjadi seorang pemimpin pembelajaran, yang mana seorang pemimpin akan dihadapkan dengan sebuah dilema etika dan bujukan moral ketika pemimpin tersebut akan mengambil sebuah keputusan. Maka di modul ini banyak sekali hal-hal yang saya pelajari ya terkait dengan prinsip dalam mengambil keputusan, kemudian paradigma dalam mengambil keputusan, dan juga langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Baik, pada video kali ini masih ingat kemarin ketika elaborasi pemahaman bahwa ada pola 4-3-9 dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang mana kita ketahui 4 di sini adalah paradigma dalam pengambilan keputusan. Paradigma dalam pengambilan keputusan itu ada 4 kurang lebih yang kami pelajari di modul ini. Yang pertama itu individu melawan kelompok ya, atau individual versus community. Yang mana kita sebagai pemimpin di institusi moral atau institusi pendidikan akan dihadapkan dengan dilema pengambilan keputusan itu terkait dengan individu versus kelompok ya, yang mana ini akan menjadi sebuah tantangan bagi seorang pemimpin nantinya dalam pengambilan keputusan. Maka paradigma yang pertama itu penting dikuasai atau dipahami bagi seorang pemimpin pembelajaran di institusi pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, paradigma yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Nah, tentunya sebagai satuan pendidikan itu mempunyai sebuah tata kelola yang dikenal dengan tata tertib, atau di sekolah kami ketika awal pembelajaran itu ada yang disebut dengan fakta integritas, yang mana hal tersebut dibuat agar setiap warga pendidikan atau warga satuan pendidikan itu merasa semua masukan, semua haknya itu terpenuhi, sehingga rasa keadilan itu muncul, timbul dalam satu institusi pendidikan tersebut.
Tetapi dalam pelaksanaannya pun ya paradigma yang mungkin bisa diambil itu juga rasa belas kasihan. Tentunya kita sebagai seorang pemimpin juga di sini harus mampu mengimbangi antara rasa keadilan dan juga rasa kasihan. Selanjutnya, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Yang namanya mungkin kita di satuan pendidikan sudah hal yang biasa ya dalam melaksanakan tugas kita itu berbasis dengan kekeluargaan, ya kesetia kawanan dan seterusnya. Sehingga ini yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin pembelajaran itu adalah ketika hendak memutuskan satu keputusan itu hendaknya melihat kebenaran lawan kesetiaan yang mana nih kira-kira nanti yang akan didahulukan ketika mengambil keputusan itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Ya, ini juga satu paradigma yang harus dipahami, yang harus dikuasai, yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu ada 3 prinsip ya, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan ya. 3 prinsip di sini berdasarkan hasil eksplorasi konsep saya simpulkan, yaitu yang pertama, keputusan dari seorang pemimpin pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik atau berpihak pada peserta didik. Apapun yang kita putuskan, baik itu masalah yang terjadi dengan peserta didik ataupun dengan para pendidik atau guru, atau mungkin bahkan dengan warga belajar yang lainnya, keputusannya itu yang pertama kali harus diperhatikan adalah berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga adalah harus bertanggung jawab, ya, yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan. Dan yang ketiga itu adalah perhatikan nilai-nilai kebajikan, ya. Jangan sampai karena perasaan gak enak, kemudian ada bujukan moral, kemudian kita putuskan tanpa memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam institusi pendidikan itu tersendiri. Selanjutnya di sini ada 9 langkah ya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya, tentunya ini akan yang membuat kita sebagai pemimpin pembelajaran itu akan menjadi dilemanya di sini. Tapi kita kenali dulu hal-hal kira-kira apa yang bertentangannya itu. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ya, kita juga lihat situasinya siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi saat ini ketika kita mau memutuskan. Tentunya ini menjadi poin penting dalam dalam prinsip pengambilan dalam pengujian 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian pengujian benar atau salah, ya di sini juga perlu kita sebagai pemimpin itu harus mengetahui gitu ya, diuji dulu ini benar atau salah ya gitu ya. Di sini maka ada uji legal, ada uji regulasi, ada uji intuisi, ada uji publikasi, uji panutan atau idola atau teladan ya. Yang mana ini merupakan satu langkah kita untuk menguji keputusan kita itu sesuai berpihak pada murid, bertanggung jawab atau memperhatikan nilai-nilai kebajikan atau tidak. Kemudian juga kita harus memperhatikan ya apakah itu berbasis hasil akhir atau end based thinking atau care based thinking atau juga berbasis dengan rasa peduli atau dan lain sebagainya atau berbasis dengan peraturan atau rule based thinking. Kemudian yang selanjutnya pengujian paradigma benar lawan benar ya tadi yang sudah disebutkan di awal ya bahwa dalam mengambil keputusan itu memang harus diperhatikan gitu ya apakah benar atau salahnya. Kemudian memperhatikan prinsip resolusi ya seperti tadi yang sudah disinggung, ada 3 pola berpikir ya, berpikir berbasis hasil akhir,
berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Nah, ini mungkin yang menjadi dilema kita gitu dalam mengambil keputusan, tapi kita investigasi dulu nih opsi-opsinya gitu ya. Sudah memenuhi nilai-nilai kebajikan atau benar atau salah dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedelapan baru kita buat keputusan. Ya, setelah langkah-langkah tadi yang 7 itu kita tempuh, ya, yang terakhir mungkin kita buat keputusan itu, ya. Kemudian yang selanjutnya yang tak kalah penting ini bagi kita sebagai pemimpin pembelajaran itu, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Di sini penting untuk meninjau kembali keputusan yang kita sudah putuskan agar minimal keputusannya itu pas, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan yang terjadi ketika kita memutuskan satu keputusan yang ada dalam institusi pendidikan. Ya, selanjutnya di sini saya mengutip satu kutipan, ya, dari seorang ahli gitu di USA. How good people make thought choices, resolving the dilemmas of ethical living. Jadi ketika kita memilih untuk memutuskan sesuatu, maka dia akan dihadapkan dengan sebuah dilema dalam pengambilan keputusan. Bapak fasilitator dan juga Bapak pengajar praktik yang saya hormati, demikian koneksi antar materi dari modul 3.1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang memang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.